Sehingga Allah menyebutkannya wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor walladzina taba'uhum bi ihsan atau ayat 100 atau hadis Nabi muttafaqun alaih man sanna fil islami sunnatan hasanah. Siapapun, man itu berarti umum, siapapun, hingga kita insya Allah selalu menginisiasi sunnah-sunnah kebaikan yang nanti kalau diikuti oleh orang-orang setelah kita, anak-anak kita, keturunan kita, maka nilainya menjadi pahala yang jariah, mengalir terus. Itulah komitmen kita mengikuti tuntunan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Supaya lebih singkat, saya akan share slide untuk memudahkan saja, tetapi saya yakin Bapak Ibu sudah banyak mendapatkan materi tentang tarhib. Karenanya oleh panitia dibatasi temanya tentang Ramadan dan dimensi yang bernama maknawiyah. Kita awali dengan diri kita. Kita terdiri dari unsur-unsur materi atau madiyah, dan ada unsur-unsur maknawiyah yang bersifat non-fisik. Nah, pemaknaan Ramadan itu berarti kita melakukan seluruh aktivitas di bulan Ramadan adalah dengan tawazun, kompromistik antara pemenuhan anasir madiyah juga maknawiyah. Dalam bahasa yang lain, yang kita jalankan secara maknawiyah di Ramadan ada ibadah mahdhah, juga ibadah ghairu mahdhah. Bukan hanya ibadah mahdhah melupakan ghairu mahdhah, bahkan melupakan ibadah yang bernama maliyah atau ukhawiyah dan istimaiyah. Karena ukhawiyah dan istimaiyah adalah pemaknaan yang melekat pada Ramadan kita. Ada yang sibuk dengan sholatnya, lupa dengan tetangganya. Berarti tidak memaknai Ramadan secara holistik tadi yang Dr. Khairon sampaikan. Demikian juga ada sisi yang bernama da'awiyah. Di Ramadan bukan berhenti dakwanya. Biasanya tradisi majlis taklim Ramadan itu tawakufan katanya. Artinya berhenti. Itu berhenti ngaji secara majlis taklim atau secara kebersamaan. Tapi secara individu bahkan secara kebersamaan yang lain masih memungkinkan untuk dilakukan. Karena kita terdiri dari anasir-anasir itu, maka layak untuk kita maknai lagi, sudahkah kita menjalankan Ramadan dari dua dimensi yang memang menjadi sinergi. Wa aqimul wazna bil qisti wala tukhsirul mizan. Karena semangat dari surat Ar-Rahman adalah Rahman Allah yang luas, maka kita maknainya bukan hanya seimbang ketika menimbang gitu ya. Karena banyak mizan kan timbangan. Tapi kita tidak menimbang diri kita. Kita memenuhi unsur yang bernama materi madiyah. Kita penuhi juga unsur yang bernama maknawiyah. Itulah makna secara ringkas bagaimana Ramadan dan pemaknaan maknawiyah kita. Saat kita memahami maknawiyah, bukan urusannya di masjid saja, tapi urusannya di kantor, urusannya dengan tetangga, dengan masyarakat, urusannya dengan semua yang memang sudah dituntun oleh Allah, oleh Rasulullah. Kemudian ada dimensi yang menarik dalam pelaksanaan ibadah. Selalu dalam ibadah itu, baik sholat, puasa, zakat, haji, dimensinya selalu dua. Ada teori dan praktek fikih yang memang harus kita penuhi. Tapi ini tidak kalah pentingnya, ada dimensi makna, nilai, dan hikmah. Maka ada dua istilah yang digunakan oleh Al-Quran. Surat Maryam 26 untuk puasa kita namanya saum. Saat itu Maryam, inni nazartu lirrahmani sauma. Apa saumnya? Falan ukallimal yauma insiya. Satu aspek. Tetapi kalau masuk pada tataran siam, maka ada dimensi teori, praktek fikih, ada dimensi nilai. Maka asyamu ablahu minas saum. Karenanya ayat puasa siam bukan saum. Demikian juga hadis-hadis Nabi menggunakan kata siam. Berpuasa dari semua aspek yang membatalkan, yang mengurangi, yang menjadikan kita tidak bertakwa, yang menjadikan kita tidak la'allakum tashkurun, yang menjadikan kita turun derajatnya. Itulah pemaknaan. Maka banyak sekali makna sholat, makna puasa, makna zakat, makna haji. Setelah kita memenuhi unsur teori dan praktik dalam fikih. Tidak mungkin lompat ke makna kalau belum pemenuhan fikihnya terpenuhi. Namun setelah pemenuhan fikih terpenuhi, jangan lupa ada makna, ada nilai, ada hikmah dalam tinjauan filosofis. Jadi
secara teori fikih, kalau puasa tidak bermakna itu sah. Tapi sayang, puasa kok tidak punya makna. Sebagaimana kita menyebutnya dengan meaningful, meaningful sholat, meaningful siam, meaningful zakat, meaningful haji. Berhaji mungkin sama secara tataran teori dan fikih, meskipun ada perbedaan dalam konteks mazhab, tetapi pemaknaannya pasti seragam. Apa itu pemaknaannya? Bahwa di situ ada persaudaraan sesama muslim dari seluruh dunia, bahwa waktu haji ada toleransi, ada lapang dada. Itu sepakat semuanya. Kalau fikih memang ada mazhab-mazhab. Nah, biasanya karena kurang memaknai, jadilah unsur fikih lebih dominan. Bukan salah. Namun kita ingin Ramadan kita maknai kembali dalam dimensi makna, dimensi nilai, dan dimensi hikmah. Sampai kita betul-betul memenuhinya atas dasar siam, bukan sekedar soal. Kalau kita rujuk kitab Al-Ihya fi Ulumiddin, karya Imam Al-Ghazali, rahimahullah, beliau petakan gitu ya, manusia yang puasa itu ternyata ada 3. Nah, yang pertama itu saum, cuma meninggalkan makan dan minum dan yang membatalkan puasa. Meningkat menjadi siang, meninggalkan yang mengurangi atau yang mendegradasi nilai puasa atau pahalanya. Yang lebih tinggi lagi, menambah dengan amal-amal sunnah. Itulah yang kita maknai, puasa kita bukan saum, tetapi siang. Karenanya hadis Nabi pun mengatakan, banyak orang berpuasa, hadzuhu min siyamihi, siang. Ternyata tidak dapat makna, tidak dapat nilai, tidak dapat hikmah, tidak dapat pahala, karena cuman meninggalkan makan dan minum atau yang membatalkan puasa. Di sini tipe maknawiyah kita memang dituntun oleh Allah, oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi saya ingin mengingatkan satu-satunya ayat. Di sini juga ada pakar IT, Dr. Sepul. Ini pakar IT, ilmu tafsir ya. Jadi bukan pakar IT ilmu teknologi, tapi ilmu tafsir, tapi berbahasa Arab begitu ya. Nah, tipe maknawiyah kita adalah memang kadang kita menguat, maknawiyahnya meninggi, maka Ramadan itu kita perbanyak faktor-faktor yang mendorong dan menguatkan. Maka disitulah kita rencanakan Ramadan kita. Karena misi tertinggi kita adalah penguatan maknawiyah. Sedangkan maknawiyah itu menguat, meninggi, atau merendah dan turun. Dalam bahasa para ulama, al-iman yazidu wa yanqus. Memang demikian. Nah, saat keadaan maknawiyah kita merendah, itu kita hindari yang menurun, yang merendahkan maknawiyah. Wah, insya Allah luar biasa. Kalau kita memaknai maknawiyah ini dan kita mengenal tipologi maknawiyah kita dapat kemudian mendiagnosa, oh maknawiyah saya di aspek puasa kurang, maknawiyah saya di aspek ngaji, di aspek dakwah, di aspek ini menurun. Cari faktor yang mendorong, kemudian hindari faktor yang menurunkan. Oh iya, mungkin saya banyak makan. Nah itu menurunkan. Maka dikurangi makan. Mungkin saya kurang berinteraksi dengan orang-orang solehin dan solehan. Maka kita perkuat. Satu-satunya ayat, orang beriman disuruh beriman. Jadi kalau bahasa saya, ada orang makan, disuruh makan lagi. Itu belum kenyang. Atau makannya tidak bermakna, atau makannya sekedar menggugurkan ya nafsu makannya. Karenanya ya ayyuhalladzina amanu aminu, hai orang beriman, beriman lagi. Bayangkan itu. Tentu penafsirannya sangat banyak dari para ulama, tapi itulah tipologi dari maknawiyah kita, dan Allah menyiapkan ini faktor-faktor penguatnya. Iza zukirallah wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun allazina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kita baca maknawiyah menurut ayat-ayat Al-Qur'an. Saat menurun maka kita tingkatkan faktor pendorong, saat menguat kita tingkatkan lagi, terus memperbanyak. Karena maknawiyah itu ternyata nggak ada batasnya. Kalau makan ada batasnya, materi ada batasnya. Maknawiyah insya Allah tidak ada batasnya. Kalau maknawiyah ada batasnya, maka Nabi menegur Abu Bakar yang menginfakkan semua hartanya. Tapi Nabi tidak menegur. Namun alasan para ulama, Nabi tahu betul tipe Abu Bakar. Maknawiyahnya kelas berapa, sudah tahu. Makanya Abu Bakar dipersilakan, yang lain tidak. Karena maknawiyah Abu Bakar, jangan tanya. Beliau
ya manusia kedua setelah Nabi yang akan dipanggil menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, saya petakan lagi maknawiyah kita pada 5 atau 6 aspek ya. Tapi kita lihat slide-nya dulu. Ini the only Ramadan. Memang satu-satunya. Secara Quranik, maka hanya Ramadan yang Allah sebut dalam Al-Quran Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan. Syawal tidak ada di Al-Quran. Tidak disebut langsung. Dalam kaidah ilmu IT, takhsisu syai'in yadullu ala fadli. Kalau Allah mengkhususkan, itu menunjukkan keutamaan. Kita pula kalau mengkhususkan menunjukkan keutamaan tadi ya. Yang saya hormati, pimpinan dan pengurus Mapadi, itu menunjukkan penghormatan. Bukan yang lain tidak, tapi ini taksis. Diturunkan Al-Quran, maka maknawiyah Quran harus menonjol. Allah maha berkehendak. Kalau Allah turunkan Al-Quran, tidak di bulan Ramadan. Allah maha berkehendak. Tapi Allah tetapkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Diperkuat lagi. Allah tetapkan Ramadan kita. Allah turunkan Lailatul Qadar dan setiap Ramadan. Setiap Ramadan sampai Ramadan berakhir. Karenanya Quraniknya diperkuat. Karena itu pemaknaan yang tinggi. Udah Allah turunkan Quran Ramadan, kok interaksi dengan Qurannya Quran? Maka berarti tidak memaknai. Kenapa ada Quranik Ramadan? Nabi bertadarus dengan Jibril khususon di bulan Ramadan setiap malam. Hadis Imam Al-Bukhari. Nanti bisa dirujuk landasan-landasannya. Tapi itulah Quranik Ramadan kita. Kita maknai kembali, kita kuatkan kembali interaksi kita dengan Al-Quran. Ada yang disebut dengan the wealth. Yang ahli bahasa Inggris tolong dikoreksi. Ini kira-kira saja saya susun, pokoknya mudah-mudahan ini makna kita. Bahwa Allah mewajibkan zakat fitr itu karena Ramadan. Berarti ada sisi yang bernama penguatan kekayaan materi kita yang notabene orang yang kaya, tadi pagi saya kuliah subuh ternyata ada satu pemaknaan yang mendalam. Orang yang lemah di sisi manusia, orang yang kaya di sisi Allah. Orang yang miskin di sisi manusia, dia kaya di sisi Allah. Orang yang kuat di sisi manusia, dia lemah di sisi Allah. Itulah pemaknaan. Maka di situ Nabi lebih dermawan. Hadis Imam Bukhari, anjuran iftar so'im. Maka ketika ditanya Rasul, sedekah paling mulia di bulan Ramadan. Berarti pemaknaan yang kedua, Ramadan kita insya Allah. Ramadan yang memperkaya. Memperkaya bukan diri sendiri. Memperkaya umat Islamiyah. Memperkaya semuanya, memperkaya seluruh muslimin wal muslimat, wabil khusus yang sedang diuji di Palestina. Bagaimana kita memaknai Ramadan, tapi kita abai dengan kekayaan yang Allah anugerahkan kepada kita terhadap saudara-saudara kita. Ada history of Ramadan, kita maknai secara histori. Kalau bahasa saya, Ramadan ini kita akan buat sejarah terbagus. Sejarah baca Quran, sejarah zakat, sejarah etika, sejarah mencari Lailatul Qadar, sejarah tadarus. Ya, make the history. Karena Ramadan ini kaya dengan histori. Sekali lagi Allah Maha berkehendak. Kenapa perang Badar di bulan Ramadan? Histori. Kenapa Fatu Makkah? Kenapa Khandaq? Kenapa Tabuk? Kenapa Tariq bin Ziyad menaklukkan Indonesia di Ramadan? Ini semuanya Maha berkehendak Allah. Tetapi secara pemaknaan History of Ramadan. Jadi waktu kecil, tentu Bapak Ibu mengalami. Itu senang saya kalau punya cerita. Cerita keliling masjid dan musola untuk taraweh. Tarling. Nah, itu kan history. Senang gitu ya. Jangan sampai selesai Ramadan, apa historinya? Tidur. Ah, itu berarti nggak ada history. Kita kuatkan history. Make the God history. Bahkan the best history. Tapi historinya yang baik-baik. Jangan sejarah yang buruk-buruk. Kenapa kemudian peristiwa-peristiwa besar Allah tetapkan terjadi di bulan Ramadan. Disitulah kita ingin memaknai histori-histori Ramadan sehingga kita menguat pemaknaan terhadap Ramadan kita yang sangat agung. Atmosfer Ramadan. Ini suasana yang kita rencanakan. Ada suasana surgawi, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Ada suasana ukhrawi, ibadah berjamaah saling membantu. Bukan hanya dimensi dunia. Memang yang kita lakukan, bekerja itu dunia. Tapi suasananya kita bentuk, kita create suasana ukhrawi. Dan itu bisa ditambah suasana ukhrawi. Nah, itu jangan lupa juga. Karena bagaimanapun ibadah Ramadan kita tidak maksimal kalau hubungan sesama tidak baik. Jelas sekali. Sholat taraweh
Kalau nggak ada suasana ukhawi, ya imamnya begini, makmumnya begitu. Bahkan antar makmum pun berbeda. Ini suasana ukhawi. Ukhawi itu adalah prinsip. Sebagaimana Ibnu Mas'ud pernah menyampaikan dalam hadis Imam Ibnu Khuzaimah, kalau semua hamba Allah tahu tentang keutamaan Ramadan, maka semuanya ingin 1 tahun penuh Ramadan. Apa yang dimaksud? Atmosfernya, suasananya. Kalau kewajibannya nggak boleh, puasa sepanjang masa nggak boleh. Tapi kan atmosfernya, suasananya, suasana surgawi di rumahnya surga gitu ya. Kemudian ukhawinya tinggi, ukhrawinya tinggi. Itulah yang dimaksud dengan atmosfer Ramadan. Kita ciptakan atmosfer. Atmosfer itu kita yang menciptakan, ya. Kenapa? Karena kitalah yang mengkreat gimana suasana rumah supaya surga, suasana di masjid supaya ukhrawi, suasana Ramadan lebih kebersamaannya lebih tinggi, suasana ukhawi. Rahmat Ramadan memang semua kenikmatan dunia dan akhirat pasti rahmat Allah. Sehingga di bulan Ramadan rahmatnya Allah turunkan Quran. Lailatul Qadar, pintu surga dibuka, dilipat gandakan pahala, dibuka pintu ampunan, dibebaskan setiap malam hamba-hambanya dari neraka. Itu rahmat yang tertinggi. Sampai dikatakan oleh Nabi, bukan amal yang memasukkan seseorang ke dalam surga. Bukan amal yang menyelamatkan dari neraka. Tapi rahmat Allah. Maka syahrul rahmah. Ramadan ini syahrul rahmah. Kita bangun pemaknaan. Ya Allah, Allahumma arhamna. Allahumma arham al-mustad'afin. Allahumma arham al-mujahidin. Allahumma arham al-muslimin wal-muslimat. Ini merupakan implementasi dari kita memaknai Ramadan. Ini Ramadan malah isinya maaf. Saling menyalahkan, saling begini. Bagaimana Allah turunkan rahmat? Bukankah Rasul bersabda bahwa tuftahu abwabu jannah yaumal itsnin wal khamis, sebagai contoh. Senin dan Kamis dibuka pintu surga. Lantas Allah berfirman kepada malaikatnya, tangguhkan ampunan bagi yang masih belum berbaikan. Nah, itulah dimensi dari rahmat, nanti banyak sekali. Terakhir, the top of Ramadan. Setiap ibadah itu ada puncaknya. Ya, sholat itu puncaknya sujud. Haji itu puncaknya Arafah. Zakat itu puncaknya zakat fitr. Karena kalau tidak berzakat fitr, meskipun amalia Ramadan itu maksimal, tidak diterima oleh Allah. Berarti ada the top, maksimal berbagai jenis ibadah, komitmen mencari Lailatul Qadar, meraih ampunan atas semua dosa, itikaf lebih lama. Benar, kita setiap saat itikaf, masuk ke masjid kan niat itikaf, tapi mungkin 5 menit. Kalau dari subuh sampai syuruk 1 jam lebih, dari maghrib sampai isya 1 jam. Tapi disinilah momentum memaknai itikaf, bukan sekedar itikaf, tapi ada pemaknaan. Sungguh sangat merugi, kata Rasul. Ketika Jibril berkata kepada Rasul, sungguh sangat merugi orang yang masuk Ramadan, tapi dosanya tidak ada yang diampuni. Berarti atmosfernya tidak ada, the wealth-nya tidak ada, ibadah maliyanya tidak ada, suasananya tidak ukhawi, semuanya tidak dijalankan, maka diaminkan. Karenanya rugi orang yang puasanya lengkap, atau dalam tanda kutip, dia berada di Ramadan tapi tidak ada yang dijalankan, karenanya tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itulah the top of Ramadan kita. Terakhir, bahwa aktivitas apapun semangatnya adalah kita sebagai khalifatan fil ardi, sebagai abid lillah, sebagai musta'miril ard. Walladzi khalaqakum wasta'marakum fiha. Di surat Hud memang istikmar. Ada konsep ubudiyah, ada konsep khilafiyah, dan ada konsep istikmar. Karena kelengkapan. Kalau cuma ibadah saja, maka waktu kita sangat sedikit kalau ibadah mahdoh. Maka ada pemakmuran supaya waktu kita luas. Nah, Ramadan kita makmurkan semuanya. Masjid kita makmurkan, kantor kita makmurkan, masyarakat kita makmurkan. Tentu pemakmurannya adalah hal-hal yang sifatnya adalah meningkatkan lagi pemaknaan atau maknawiyahnya. Dalam dimensi ayat-ayat Al-Quran, kerja itu ibadah, maka kerja itu amanah. Dan merujuk kepada ayat-ayatnya. Masya Allah, walhamdulillah. Bapak Ibu, amanu wa amilu sholihat. Allah siapkan tuba lahum wa husnu ma'ab. Ini yang terbaik dan akan mendapat tempat kembali terbaik. Karena awalnya baik, maka tempat kembalinya baik. Kemudian di surat Al-Mujadilah ayat 11, kalau amanu ditambah dengan utul ilma, itu Allah siapkan darajat.
Kata Imam Asy-Syaukani rahimallah, darajat lil iman darajat lil iman, satu derajat untuk keimanannya, satu derajat untuk ilmunya. Tapi kalau itu plus iman dan amal soleh, Allah sebutnya darajat, beberapa derajat yang kita tidak tahu. Kalau amanu wattaqau, Allah siapkan barokat. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barokatin. Sayang, Ramadan ini peningkatan iman melemah atau iman tidak meningkat, takwa tidak meningkat. Bagaimana kita mengharapkan barokat? Ini ayat yang berbicara. Kita sedang memaknai ayat. Maka pemaknaannya amanu wattaqau barokat. Jadi kalau tidak amanu wa taqwa, mohon maaf, barokat minas sama wa barokat minal ardi mungkin tidak dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ayat ke-6, ini Ramadan kita, amanu wa amilu sholihat, ternyata ada yang disebut sebagai ajrun ghairu mamnun. Ramadan kita itu bukan Ramadan untuk usia kita. Ramadan untuk anak-anak kita, Ramadan untuk masyarakat kita, supaya pahalanya mengalir terus tidak berhenti. Benar, usia aktivitas kita terbatas, tetapi pahala atas aktivitas kita tidak terbatas. Itulah ajrun ghairu mamnun. Kalau kita mengandalkan hanya kebaikan kita sepanjang usia, hanya 40 tahun mungkin hanya 20 tahun. Tapi kalau kita memahami ayat ini, ayat At-Tin ayat ke-6 atau surat Yasin ayat 12, inna nahnu nuhil mauta wa naktubu ma qaddamu wa athar. Ini nanti bekasnya apa dari Ramadan? Itulah athar. Bekas keilmuannya, bekas ibadahnya, bekas ketaatannya, bekas donasinya, bekas care kepada umatnya, itu akan dicatat oleh Allah. Bekas sujudnya, bekas semuanya, itu ajrun ghairu mamnun. Maka pemaknaan terhadap Ramadan untuk menguatkan maknawiyah kita, semangat kita, ibadah Ramadan bukan untuk diri kita sepanjang hayat. Recording stopped. Untuk diri kita setelah sepanjang hayat kita, bahkan untuk anak-anak kita, Recording in masyarakat progress. kita, bahkan pasca kita menghadap Allah. Kalau demikian, berarti insya Allah pemaknaan kita terhadap Ramadan amat sangat baik, dan kita insya Allah terus-menerus menjadikan Ramadan adalah bulan maknawiyah. Dalam makna yang luas, bagaimana Quranik Ramadan kita, bagaimana wealth Ramadan kita, bagaimana atmosfer Ramadan kita, bagaimana ukhawiyahnya, ukhrawiyahnya, jannawiyahnya, kesurgaannya, dan seterusnya. Karena kitalah yang menjalankan Ramadan. Kalau ada orang berRamadan kok tidak berdampak, yang salah bukan Ramadannya. Ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Di surat An-Nisa 79. Kalau yang terjadi pada kalian kebaikan, pasti datang dari Allah. Tapi kalau sebaliknya, itu diri sendiri. Maka kita introspeksi, kita evaluasi, kemudian kita totok lagi diri kita. Mudah-mudahan, insya Allah Bapak Ibu, Ustadz dan Ustadzah, semua yang hadir, baik melalui ruang Zoom ini maupun melalui YouTube, kita semuanya kembali menjadikan Ramadan adalah menguatkan maknawiyah kita dalam makna yang holistik, dalam makna yang komprehensif, karena betapa tingginya harapan Allah kepada kita sangat tinggi. Hanya ayat-ayat siam yang akhirnya la'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, la'allahum yarsyudun. Kemudian secara kolektivitas 187, la'allahum yattaqun. Karena takwa tidak bersifat individual. Bahkan Ramadan dikategorikan sebagai ibadah jamaiyah. Semua berpuasa, semua itikaf, semua berzakat, semua bertadarus, semua saling menjaga ukhuwah. Disitulah esensi dari maknawiyah kita. Tetap pemenuhan secara materi kita jalankan, namun pemenuhan secara non-materi menjadi keharusan. Keseimbangan, tawazun, dan proporsional, itulah yang diinginkan oleh surat Ar-Rahman sebagai bentuk rahmannya Allah untuk kita semuanya. Demikian yang dapat saya sampaikan, karena Dr. Saiful sudah siap untuk menyampaikan materinya. Mohon maaf apabila ada khilaf. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Ipin Upin pergi ke sawah, maafin kalau ada yang salah. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.